Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan mulai dengan topik yang baru ya setelah kita beberapa minggu membahas Kolbethane. Nah, di topik ini kita akan mulai dengan shale gas. Seperti saudara ketahui ya, shale gas ini sudah mengguncang dunia ini ya, mengguncang dunia migas dengan produksi yang begitu melimpah, hingga kemudian ya geopolitik migas juga saudara bisa lihat sendiri ya, pengaruhnya besar sekali kepada produksi yang konvensional. Nah, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan melihat ya bagaimana gas ini kita produksikan dan bagaimana pengaruh shale gas ini terhadap nanti lingkungan misalnya. Akan tetapi kita akan mulai dulu ya dengan, walaupun pada kuliah yang sebelumnya kita sudah berkenalan sedikit dengan shale gas, kita akan lebih mendalami lagi ya dalam kuliah-kuliah. Nah, jadi pada kali ini kita akan memperkenalkan dulu kepada saudara-saudara sekalian, yaitu mengenai karakteristik reservoir shale gas. Nah, ini sekedar contoh saja ya, bagaimana sih sosok reservoir tersebut. Tidak selalu begini, tetapi ini adalah singkapan atau outcrop dari shale di Marcellus Shale dekat Washingtonville ya di Amerika Serikat. Saudara bisa lihat ini sosoknya ya. Oke, coba saudara lihat, inilah shale. Mungkin saudara melihat yang berwarna hitam begitu ya. Kemudian ada rekahan-rekahan, tetapi tidak semua ada rekahan. Tapi beginilah kira-kira sosok dari reservoir yang kita akan bicarakan. Nah, setelah saudara berkenalan dengan reservoir migas yang konvensional, di mana porositasnya itu intergranular, interkristalin, mungkin ini nanti sangat berbeda ya karakteristiknya. Oleh sebab itu akan kita kenal dulu bagaimana karakteristik dari shale gas ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, ya, saudara bisa melihat ke gambar sebelah kanan ini, ya, bahwa formasi shale itu merupakan source rock sebetulnya dan sekaligus reservoir rock. Jadi batuan induk sekaligus reservoir begitu ya. Nah, akumulasinya itu terjadi secara kontinu. Jadi tidak terdapat elemen trap yang jelas ya, tidak terdapat batuan jebakan yang jelas, tapi tetap saja dia membutuhkan batuan seal atau caprock ya di atasnya. Nah, kemudian permeabilitas matriks dari shale tersebut itu sangat-sangat rendah, dikatakan ultra low. Mungkin sekitar 10⁻⁻⁶ milidarsi. Nah, kemudian gasnya itu tersimpan sebagai fasa yang teradsorpsi pada pori material organik, yaitu kerogen, dan fasa gas bebas itu ada pada rekahan, ya, kalau kita punya rekahan. Dan karakteristik yang lain itu dia sangat-sangat heterogen. Nah, kemudian jalur aliran efektif itu berasal dari rekahan. Rekahannya merupakan rekahan alami. Ya. Atau juga bisa nanti melalui rekahan hidrolik ya, yang kita buat. Nah, kemudian jenis alirannya itu non-darcy. Kalau di reservoir yang konvensional kita kenal dengan aliran darcy ya, yaitu fluida tersebut mengalir dengan beda tekanan. Nah, di sini nanti kita akan pelajari ya bahwa ini non-darcy. Kemudian juga ya, laju produksi itu mengalami decline yang cepat, terutama pada saat-saat awal produksi. Kemudian recovery faktornya rendah, namun laju aliran air itu rendah, hampir tidak ada. Nah, gambar di sini memperlihatkan ya ini adalah bongkah dari
shale gas yang diperoleh dari suatu reservoir, kemudian kita cemplungkan begitu ya, kita masukkan ke dalam air di gelas, ini beaker glass sebetulnya di laboratorium, dan saudara bisa melihat ya di sini ada gelombung-gelombung kecil gas yang keluar dengan perlahan-lahan begitu. Gas ini keluar dari pori material organik sebetulnya ya. Nah inilah ya aliran yang kita harapkan di dalam reservoir shale gas karena permeabilitasnya yang sangat-sangat kecil tersebut. Tapi ini sangat mengagetkan bahwa reservoir shale gas ini sudah memang mengguncang ya geopolitik di dunia ini dengan produksi yang besar, dan Amerika Serikat itu bisa hampir swasembada energi. Salah satunya dari shale gas ini, dari batuan shale. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan lagi ya, jadi ada suatu faktor kunci di sini bagi shale gas yang nanti kita akan melihat dan pelajari sampai berakhirnya kuliah tentang shale gas ini, yaitu yang pertama dia itu organic rich shale ya. Kemudian tadi disebutkan ini juga batuan induk sebetulnya. Ada gas bebas dan gas yang teradsorpsi. Kemudian permeabilitas formasi sangat rendah ya. Ini karakteristik yang bisa kita lihat nanti sampai nanti. Nah, kemudian sumber daya gasnya itu sangat melimpah ya. Akan tetapi faktor perolehannya rendah. Ya kalau perolehan rendah tapi sumber dayanya melimpah, ya kita akan mendapatkan sesuatu besaran yang luar biasa juga ya. Biasanya faktor perolehan itu antara 8 sampai 12%. Nah, nanti kita melihat bahwa di shale gas ini ya kita melakukan dengan large development di areal yang sangat luas dan sumur-sumur yang sangat banyak. Karena produksi persumurannya itu kecil ya. Jadi kita perlu banyak sumur. Dan hampir semua sekarang ini dilakukan dengan horizontal well. Walaupun nanti kita akan lihat bahwa sejarahnya itu dimulai dari vertical wells, ya sekarang itu sudah horizontal wells. Dan hampir selalu dilakukan fracturing stimulation, ya. Jadi harus dilakukan hydraulic fracture. Formasi itu direkahkan, ya. Horizontal well dan kemudian sepanjang sumur horizontal itu kita melakukan hydraulic fracturing. Dan juga ya tadi disebutkan bahwa sebetulnya decline-nya itu cepat di awal tetapi di akhir itu hampir-hampir stabil dengan decline rate yang rendah begitu. Jadi sumurnya itu dikatakan long well life ya, jadi panjang umurnya sumur ini. 30, 40, 50 tahun begitu ya. Dengan laju air yang stabil begitu, hampir stabil dan tapi kecil. Tapi kalau sumurnya banyak, kecil dikumpulkan ya banyak juga. Nah, inilah faktor-faktor ya yang penting diperhatikan dalam shale gas ini. Mengapa dia kemudian menjadi produktif begitu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, jadi kalau kita kemudian perbandingkan karakteristik reservoir gas non-konvensional ini, kita sudah belajar gas metana batu bara di sini ya. Kemudian kita lihat shale gas, kemudian ada tight gas ya di sini. Kalau kita melihat di sini ada CBM di sini ya, kemudian ada shale gas di sini dan di sini ada tight gas yang diberi gambar warna merah muda. Nah, apa itu? Coba kita lihat ya. Kita lihat bahwa lokasi deposit pada shale gas itu dekat dengan pusat sedimentasi dan cekungan. Oke. Nah, kemudian kalau GMB itu umumnya lebih dangkal, mengikuti distribusi sumber vegetasi. Kita sudah bahas ya. Kemudian porositas, ya, shale gas itu lebih kecil dari 4 sampai 6%. GMB 10 dan tight gas itu 10. Permeabilitas itu tadi dikatakan ya sangat rendah.
Tapi bisa juga mencapai angka yang besar karena adanya natural fractures atau hydraulic fractures yang kita buat ya. Kalau GMB itu lebih kecil dari 1 milidarsi, ini juga begitu. Tadi katakan petroleum sistemnya itu sebetulnya ini source rock, reservoir dan seal dalam satu formasi. Ya. Jadi masih di dapurnya ini ya. Jadi di dapurnya ini dari petroleum system tersebut. Kalau GMB itu source rock, reservoir dan seal dalam satu formasi juga sama ya. Nah kemudian tight gas itu reservoir berbatasan langsung dengan source rock yang ini ya. Oke. Mekanisme aliran yang dominan di sini tadi dikatakan di situ non-darcy ya, jadi ada desorpsi dan difusi. Di GMB ini ada darcy dan non-darcy karena juga kita sudah mempelajari ya aliran yang terjadi dari matriks ke cleats misalnya ya. Kemudian juga di sini tight gas darcy dan non-darcy. Jenis fluida yang ini gas terabsorpsi di kerogen, free gas pada fracture. Oke. Kalau di sini dominan gas terabsorpsi free gas pada cleats. Kemudian di sini free gas di pori karena untuk tight gas ini lumayan kita masih punya pori-pori yang cukup baik ya. Oke, itulah perbandingan karakteristik reservoir gas yang non konvensional. Ini diambil dari Zhu et al tahun 2012. Nah, kemudian kalau kita coba melihat ya benchmark karakteristik reservoir shale gas di US, di Amerika Serikat. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mulai dari sini ada reservoir yang nama Antrim, kemudian Ohio, New Albany, kemudian Barnett dan Lewis ya. Nah, coba kita lihat di sini yang akan diperlihatkan di sini ya di dalam tabel ini, saya tidak akan bacakan satu persatu, tentu saja bahwa kita akan melihat bahwa recovery-nya itu rendah ya, recovery factor itu rendah. Oke. Dan kemudian produksi air kecil. Oke. Coba saudara lihat ya, produksi air itu beberapa reservoir misalnya Ohio, kemudian Barnett atau Lewis ini hampir tidak ada ya, 0. Porositas kecil, coba kita lihat porositasnya. Di kelima reservoir tersebut. Tapi acreage-nya besar. Dan well spacing kecil. Oke. Nah inilah yang penting diperhatikan di sini ya. Sebagai karakteristik yang penting di reservoir gas. Ini diambil dari 5 reservoir sebagai contoh. Nah, kita bisa melihat juga ya, ini ada data statistik gas production dari beberapa reservoir ini ya, yang kelima reservoir ini. Coba kita melihat bahwa mulai dari tahun 79 itu ya, dengan reservoir yang lainnya peningkatannya tajam sekali ya, mulai tahun 8. Ini sampai tahun 99 ya. Sekarang ini mungkin ada perubahan-perubahan kan ya, menurun karena kondisi harga minyak yang rendah dan juga ada kondisi COVID ini mungkin berpengaruh juga karena kita tahu dari pemberitaan itu bahwa ada juga ya lapangan-lapangan shale gas ini yang kemudian harus mengurangi aktivitasnya ya karena situasi harga migas yang tidak favorable untuk dikembangkan. Oke. Nah, kemudian kita melihat tadi ya profil produksi tipikal shale gas itu yang disebutkan. Ini ada contoh ya profil sumuran dari Eagle Ford Shale. Ini sumbernya. Ya. Nah, coba kita melihat ya, ini production rate dengan tahun. Coba kita lihat bahwa pada tahun-tahun awal ya kita melihat bahwa tahun pertama saja decline rate-nya itu sekitar 75% ya. Tapi kemudian tadi melandai dan agak stabil begitu dengan decline rate-nya hanya 6%. Oke.
Ini dimulai dengan 9,5 mm SCF per day, turun begitu ya, dengan B factor 1,1. Nah, coba kita melihat di sini bahwa 30% dari estimated ultimate recovery itu terjadi pada tahun pertama. Ya. Dan pada tahun ke-10, 75% estimated ultimate recovery itu terproduksi. Oke, jadi laju alir shale gas ini memang mengalami decline trend yang tajam di awal produksi, kemudian stabil pada laju alir rendah untuk waktu yang lama sekali begitu. Dan tadi dikatakan juga bahwa laju produksi air ini cenderung rendah atau hampir tidak ada. Oke, ini tipikal produksi dari shale gas. Dan kita juga tadi kalau pengantar tadi bahwa large development perlu sumur yang banyak sekali ya untuk kita bisa mempertahankan laju alir yang tinggi. Ya. Nah, jadi itulah saudara-saudara ya pengantar tentang karakteristik dari reservoir shale gas dan sumur-sumur yang ada di reservoir shale gas. Ini adalah referensi yang saudara bisa lanjut baca, baik buku teks, maupun makalah dan jurnal ya, yang bisa saudara baca.